ya. Sistem manajemen file ya. Di sini file abstraksi, penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Nah, file abstraksi maksudnya apa ya gitu ya? Maksudnya file itu tersimpan secara abstraksi ya. Tidak bisa kita secara fisik, tidak bisa dipegang, tapi dia tersimpan di sebuah hard disk ya. Itu ada dalam sebuah kalau dalam arsitektur ya, manajemen file itu dia kalau untuk harddisknya dia ada di level fisik ya, sedangkan filenya itu tersimpan di dalam harddisk secara abstraksi ya, bisa ditampilkan ya gitu ya, bisa diakses, bisa dibaca, bisa diubah, diedit, disimpan dan sebagainya. Nah, pengambilannya ini melalui akses dari sebuah disk ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, mengenai ya penyimpanan pengambilan informasi disk. Nah, disk ini sebenarnya atau magnetic disk atau istilahnya hard disk ini adalah sebuah tempat penyimpanan yang berbentuk piringan hitam ya. Kita bisa lihat di sini ya, ini ya, seperti contoh ini. Di dalam hard disk sendiri itu ada sebuah piringan hitam, dimana piringan hitam ini ya di tengah-tengahnya ini ya sebagai tempat untuk melakukan ini ya, titik cluster ya di sini ya, atau silinder ya, bukan cluster ya, untuk melakukan pemutaran silinder tersebut. Nah, ada garis, setiap garis melingkar ya seperti ini warna kuning ini biasanya adalah tracknya, sedangkan garis yang biru-biru ini adalah sektor ya. Nah, saya contohkan tuh seperti lapangan sepak bola ya, tengahnya ini lapangan sepak bola ya, sedangkan garis yang melingkari lapangan sepak bola ini ya, terus dari bawah sampai ke atas ini ibaratkan adalah bangku penonton ya. Bangku penonton ya, nomor urut 1 sampai nomor urut berapa sesuai dengan kapasitasnya, misalnya 50.000 penonton, maka bangkunya itu urut sampai 50.000 bangku. Nah, ada track, ada sektor. Nah, track ini fungsinya untuk apa ya? Track ini dia sebenarnya kalau misalnya di lapangan bola ya, track ini dia adalah tempat bangku-bangku ini yang tersusun untuk duduk, para penonton duduk gitu ya. Jadi penonton pertama, kedua. Nah, kalau di dalam sistem manajemen file, track ini sama juga ya, file-file yang tersimpan di dalam track tersebut. Jadi bangku ini kalau misalnya ada penontonnya dia akan tersimpan juga, kalau ada file masuk maka akan disimpan di dalam track ini. Nah, ini ada batasan, ada sektor ya, ada pembatas. Nah, sektor ini kalau di lapangan bola tuh diibaratkan seperti ya tribun ya, ada pintu sektor 1, 2, 3, 4. Nah, ini contoh ya. Nah, kalau Anda lihat lagi di sini ya, track ada outer track, ada middle track, dan ada linear track ya. Sektor ya, segmen 1 sektor ya, 1 sektor, sektor 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, ini ada juga yang nama kita bagi ini adalah cluster ya. Ini satu cluster pertama, cluster kedua, nah tengah ya, ini ada silinder. Nah, itu ilustrasi ya dari sebuah bentuk disk ya, tempat penyimpanan file ya. Nah, kalau Anda lihat ini gambarnya ya, dia itu hard disk secara fisik ya adalah piringan yang diputar ya, yang berputar ya sesuai dengan track daripada sistem operasi tersebut. Nah, kita lanjutkan ya, yang berikutnya dari disk ini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya juga ya.
Nah, hadis ini terjadi beberapa sektor ya. Nah, kalau misalnya hadis kita ada bad sektor, berarti ada sebagian sektor di hadis yang rusak. Nah, ini bisa nanti kita lakukan recovery melalui defragmentasi gitu ya, untuk untuk kita merecovery bad sektor tersebut. Kita lanjutkan. Di sini ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah sifat filenya itu adalah persistent ya, persisten informasi dalam file tetap ada ya, walaupun satu dia dimatikan. Nah, file-file yang tersimpan di dalam disk ya, dia itu tetap ada ya, walaupun komputernya dimatikan. Tiba-tiba kita menggunakan komputer, listriknya mati gitu ya, maka file-file itu tersimpan dengan utuh dan aman ya. Dan sekarang pun ya, kalau kita mengetik di MS Office seperti di Word ya, pada saat kita mengetik belum disimpan, dia masih bisa memberikan penyimpanan ya di dalam memori di memori komputer tersebut ya. Sifatnya ini adalah persisten informasi dalam file tetap ada ya, walaupun satunya dimatikan. Nah, berikutnya adalah size ya, file yang besar ya. Berikutnya shareability ya, yang di-share, diakses ya kepada user ya, yang digunakan oleh banyak proses secara konkuren secara bersamaan ya. Konkuren secara bersamaan bisa mengaksesnya ya. Misalnya contoh ya, yang simpel saja, kalau komputer kita ya, komputer yang kita gunakan itu kita bisa membuka ya beberapa aplikasi sekaligus ya, seperti Office, kita buka Excel, buka database memakai MS Access, atau kita buka untuk pengetikan untuk Word, terus kita buka aplikasi pemrograman ya, seperti Java ya, kita membuka C++, itu bisa ya, dimana tergantung daripada kapasitas daripada komputer tersebut, tapi sistem operasi yang akan melakukan pengaturan. Nah, lebih jauh lagi kalau kita mengakses sebuah situs ya, dimana situs tersebut bisa memberikan share ya data-data ya, akses yang diminta oleh user ya. Begitu banyak user yang bisa mengakses sebuah situs ya, dengan prosesnya pun secara bersama-sama ya. Nah, inilah gambaran daripada sistem manajemen file ya. Nah, sasaran dan fungsi sistem manajemen file ini satu ya, memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai, retrieve, insert, delete, update ya. Menjamin data pada file adalah valid ya. Optimasi kinerja atau throughput ya, dan waktu tanggap ditingkatkan ya. Menyediakan dukungan masukan keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan, minimalkan potensi kehilangan data gitu ya. Apa sih itu ya yang dimaksud dengan throughput ya? Ini adalah dia kalau istilahnya hitungan satuan bandwidth ya, pada saat kita melakukan proses mengakses ya sebuah situs gitu ya, sebuah aplikasi ya. Seperti misalnya adalah kita mengakses apa gitu ya, kita misalnya mengakses YouTube gitu ya. Pada saat kita mengakses YouTube ya, kita mencari sebuah video. Nah, video itu yang kita cari itu bersamaan dengan mungkin user dimanapun sama ya, yang juga bisa mengakses ya. Nah, di sini fungsinya throughput itu adalah bandwidth aktual ya, yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet ya yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Nah, itu kalau misalnya di YouTube.
Nah itu throughput ya. Nah, ini fungsinya throughput adalah tadi ya, adalah bandwidth yang terukur ya. Misalnya berapa sih pada saat file tersebut di download ya, satuannya dalam satu hari. Nah sedangkan kalau istilah bandwidth sendiri adalah jumlah bit ya yang dapat dikirimkan ya dalam 1 detik berikutnya. Nah itu jadi memang prinsipnya itu ada hampir kesamaan antara bandwidth dengan throughput ya. Nah di sini jadi user atau pemakai ya, kebutuhan manajemen datanya bisa memanggil, menginsert, mendelete atau update. Nah berikutnya juga contoh misalnya kayak seperti aplikasi e-learning gitu ya. Nah aplikasi learning antara seorang dosen dengan mahasiswanya, dosen itu bisa melakukan upload data ya, bisa menambahkan materi ya, bisa memberikan menampilkan forum diskusi, forum chatting gitu ya, dimana nanti mahasiswa akan mengakses ya update-update terbaru dari dosennya tersebut ya, sehingga file-file yang di-upload, yang di-download oleh mahasiswa itu ya dengan kinerja optimasi throughput dan waktu tanggap ditingkatkan. Nah udah pasti situs learning ini ya harus mempunyai kapasitas ya server yang memadai agar tidak terjadi down ya, atau server down pada saat diakses oleh mahasiswa sebagai pemakai. Nah berikutnya fungsi manajemen file ya. Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengolahan file itu adalah yaitu penciptaan ya, modifikasi dan penghapusan file ya. Nah, gitu, ya. Kedua, mekanisme pemakaian file secara bersama ya. Yang ketiga, kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Nah ini ada 3 poin fungsi ini yang dalam fungsi manajemen file ini diatur nih oleh sistem operasi ya. Jadi kita sebagai pemakai kita ya membuat sebuah Nah berikutnya adalah mekanisme pemakaian file secara bersama, menyediakan beberapa tipe pengaksesan ya terkendali seperti read access ya, pengendalian terhadap akses membaca ya, exit access, pengendalian terhadap akses menjalankan program ya. Nah ini di dalam pemakaian file ya pasti ya disediakan caranya mengendalikan terhadap akses membaca dan proses pengendalian terhadap akses kalau ya masyarakatnya ya, contoh misalnya itu menyediakan fasilitas untuk para nasabahnya itu untuk mengakses kebutuhan sesuai nasabahnya ya. Nah dia biasanya membuka bank itu memfasilitasi dengan aplikasi yang bisa dijalankan di web ya, jadi dia bisa mengakses melalui internet ya, melalui web, ataupun sekarang istilahnya itu bank tersebut menyediakan aplikasi yang bersifat mobile banking gitu ya, dimana aplikasi itu bisa dijalankan dengan memang awalnya di-download dulu melalui Play Store, lalu nasabah bisa mengakses mobile banking. Nah itu ribuan atau ratusan ribu atau jutaan si nasabah bisa mengakses itu ya, bisa read access ya, pengendalian terhadap akses membaca, misalnya dia membuka saldo tabungannya gitu ya, dia membaca transaksi yang masuk dan keluar, mutasinya gitu ya, dan juga dia bisa melakukan pengendalian terhadap akses memodifikasi, misalnya ya memodifikasi data-data nasabah itu sendiri ya, ganti alamat, nomor telepon gitu ya. Beberapa hak akses diberikan untuk nasabah agar bisa mengupdate data yang valid gitu ya.
Yang berikutnya adalah execute akses pengendalian terhadap akses menjalankan program. Nah, ini juga penting ya. Jadi nasabah bisa menjalankan program sesuai dengan fungsi ya. Misalnya dia ingin mentransfer uang, yang mengirim uang, atau dia ingin kebutuhannya itu. Nah, contohnya itu link bank dengan seperti e-commerce ya, seperti e-marketplace ya, seperti seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu punya kerjasama link dengan pihak bank ya. Jadi pemakai bisa dimudahkan bagaimana caranya bertransaksi di toko online dengan membayarnya melalui situs ya, melalui situs dengan link ada rekening. Nah, kita lihat di sini adalah arsitektur pengolahan file ya. Terdiri dari sistem akses berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file diakses ya. Manajemen file berkaitan dengan mekanisme operasi pada file ya, save untuk di storage ya. Mekanisme integrasi file berkaitan dengan jaminan informasi cara data yang disimpan pada file diakses ya. Nah, saya contohkan di sini ya, misalnya dari ini, misalnya kita bisa lihat arsitektur database-nya ya. Nah ini dia nih. Ini kita bisa lihat ya. Nah ini adalah sebuah arsitektur dari manajemen file ya. Kalau kita ada lihat dari tampilannya, tabung ini adalah disk atau magnetic disk ya, hard disk. Secara fisik keberadaannya ada ya. Jadi kalau dalam levelnya ini dia level 1, yaitu level fisik atau level internal ya. Level yang keberadaannya ada secara fisik, yaitu hard disk ini ya, yang tersimpan dalam komputer secara fisik dia menyimpan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa file itu sifatnya presenters ya, artinya itu bersifat abstraksi file. Nah, file itu bersifat abstrak karena file itu dia tersimpan di dalam hard disk atau disk. Dia bisa ditampilkan oleh pemakai melalui pengorganisasian dari sebuah sistem operasi ya. Jadi manajemen file, manajemen penyimpanan file, mekanisme integritas ya, itu yang mengorganisir adalah sistem operasi. File ini abstrak ya, file abstrak ya, tersimpan dalam sebuah disk. Disk atau hard disk fisiknya ada ya, fisik ya, secara fisik, tapi dia tersimpan secara abstraksi filenya. Nah, agar bisa diakses, dibuka ya, bisa di-share, maka yang tugasnya daripada sistem operasi. Nah, setelah bisa dibuka ya, diakses, sistem operasi ini juga nanti mengatur fungsi daripada file ini ya. Misalnya kita ingin mengakses file-file database ya, maka mungkin nanti akan dibuka aplikasi yang berhubungan dengan database, atau kita ingin membuka aplikasi yang bersifat Office ya, seperti Word, Excel. Nah, itu maka dibukalah aplikasi MS Office. Ini semua ya, setelah sistem operasi kita menggunakan aplikasi program gitu ya, yang sudah diatur oleh sistem operasi. Nah, kalau di sini program dapat mengakses file di sistem ya melalui sistem manajemen basis data DBMS ya, kalau kita lihat, ataupun secara langsung melalui fasilitas yang disediakan sistem operasi. Nah, sistem operasi menyediakan manajemen file, manajemen penyimpanan file, mekanisme integritas. Nah, kita lihat. DBMS umumnya memuat database engine, diantaranya ya berisi mekanisme integritas. Nah, sistemnya akses.
DBMS menggunakan fasilitas ya yang disediakan oleh sistem operasi untuk memberikan layanan-layanannya. Nah, mekanisme integritas merupakan masalah yang dilakukan baik di tingkat sistem operasi maupun di DBMS ya. Itu ya. Nah, ini mengenai arsitekturnya. Kita lanjut ya, dari arsitektur pengolahan file terdiri dari manajemen ruang penyimpanan yang berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di store, maksudnya file tidak rusak. Itu juga adalah pengendalian daripada sistem operasi. Nah, konsep sistem file, abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di. Nah, ini tadi berulang kali saya katakan kalau file itu punya sifatnya itu abstraksi ya. Artinya file secara fisik tidak bisa kita sentuh gitu ya. Tapi dia bisa disimpan di dalam sebuah hard disk ya. Nah, abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letakkan penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Kenapa? Karena ini semua sudah diatur oleh sistem operasi itu sendiri ya. Jadi kita hanya tinggal mengakses ya, sebagai pemakai kita mengakses, membuka ya informasi-informasi yang ada di dalam komputer tersebut. Beda ya kalau misalnya kita manajemen file kita tidak tersimpan secara komputerisasi. Misalnya manajemen file kita ini, pengarsipan kita itu sifatnya konvensional ya. Konvensional maksudnya tradisional gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja tidak pakai komputer, misalnya pakai mengetik atau menulis ya, berkas-berkas kita ini agar kita baik maka kita simpan di dalam file. Mungkin nanti disimpan lagi dalam filing kabinet ya, satu rak yang kita harus susun sendiri ya, kita atur sendiri agar kita mencari file-file kita itu mudah ya. Jangan sampai file-file kita itu berantakan. Nah, kalau sudah berbasis komputerisasi, kita sebagai pemakai tidak perlu memikirkan hal itu karena sudah diatur secara organisasi file tersebut oleh sistem operasi. Pandangan, penamaan, tipe, atribut, perintah, manipulasi ya operasi ya. Jadi kita pun sebagai pemakai yang bisa membuat nama filenya apa, tipenya apa, atributnya apa, perintah manipulasinya apa, operasinya apa. Nah, ini sangat dimungkinkan sebagai user ya. Jadi di dalam sistem operasi ini ya, kita bisa bebas ya membuat sebuah penamaan direktor, penamaan filenya ya. Terus tipenya dimana misalnya ya kita membuat sebuah file misalnya membuat file nasabah ya. Nah, file nasabah itu ada nomor nasabah ya, nama nasabah, alamat nasabah ya, pokoknya yang berhubungan dengan identitas si nasabah. Tipe dan atributnya pun ya itu di pemakai ya dibebaskan ya. Nah, hanya yang penting ketentuan daripada operasi ini ya harus mengikuti. Nah, berikutnya adalah directory ya. Directory merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengolah struktur sistem file. File directory ini merupakan file berisi informasi mengenai file-file yang termasuk dalam directory tersebut. Ya, kalau kita lihat sini, nah sebenarnya di komputer kita ya, di komputer kita ini juga filenya itu sudah tersimpan ya, tersecara directory ya. Kita bisa lihat ini ya, ini kita bisa lihat di sini ya, contohnya di directory kita ya. Nah ini, nah sebenarnya kalau Anda lihat nih ya, kalau
contoh di komputer ya. Ini sistem operasi ini sebenarnya mengorganisir ya tempat atau partisi dari sebuah disk ya. Ada disk C ya, driver C, ada driver D gitu ya. Driver D, driver C ini adalah driver yang dibuat partisinya sesuai dengan ruang atau storage penempatan. Driver D juga ya. Jadi driver C dan driver D ini dibuat dengan sistem operasi agar driver kita ini bisa disesuaikan dengan kondisinya. Nah itu ya. Nah kita bisa lihat di sini. Nah ini directory yang dibuat ya. Ini kalau misalnya kita beli komputer ya baru gitu atau laptop, itu biasanya harddisknya masih kosong ya. Masih kosong. Nah kita akan melakukan format sesuai dengan tempatnya ya. Mungkin driver C ini untuk untuk softwarenya ya, driver D untuk penyimpanan datanya gitu ya. Nah itu. Nah kita lanjutkan di sini adalah share file, adalah file yang tidak hanya diacu oleh saat direktori pemakai tapi juga oleh direktori pemakai lain. Sistem file tidak lagi berupa pohon melainkan direct acyclic graph atau DAG. Nah kalau kita lihat apa sih bedanya berbentuk pohon dan DAG. Nah pohon ini dia tuh sifatnya sentralistik, artinya kalau lihat struktur pohon itu terdiri dari akar pertama, kedua batang ya. Dari batang itu ketiga adalah ranting, ranting terakhir adalah daun, daun adalah level terbawah dan misalnya digambarkan adalah user. Nah user itu yang mengakses ya dari setiap akses yang ada di sistem komputer. Dia sifatnya terpusat ya, terpusat. Jadi mengakses dalam satu tempat ya, misalnya ada servernya satu, terpusat. Nah sekarang ini sudah menggunakan yang namanya direct acyclic graph ya, dimana tidak lagi menjadi satu pusat tapi sudah dia sifatnya terdistribusi ya. File yang tidak hanya diacu oleh satu direktori pemakai ya, tapi juga oleh direktori pemakai lain. Nah ini share file contohnya ya, file-file yang file manajemen file yang ditempatkan di direktori sesuai dengan kebutuhan pemakai itu bisa diakses ya. Nah ini sekarang sudah bersifatnya direct acyclic graph ya. Nah kalau mungkin zaman sebelum itu ya masih perkembangan IT teknologinya itu masih belum berakses terutama internet ya, jaringan mengakses file-file tersebut masih bersifat LAN, local area network. Jadi sifatnya tuh sentralistik gitu ya. Satu server dengan men-share dari beberapa user ya, user bisa mengakses file yang ada di server tersebut gitu ya. Nah mungkin itu contohnya ya. Jadi ataupun kalau misalnya waktu tahun 90-an atau 80-an waktu kita mempunyai komputer masih tipe yang lama seperti i386, 486, komputer kita itu pada saat dihidupkan oleh sistem operasi ya, maka itu sifatnya terpusat ya, folder itu hanya satu. Jadi kalau kita mau buka aplikasi spreadsheet seperti pengetikan, kita buka WordStar, tapi kita nggak bisa buka yang lain gitu. Buka untuk dulu itu namanya WordStar ya, untuk mengetik. Kalau kita buka untuk bikin table Lotus, maka kita buka aplikasi Lotus, tapi Wordnya kita harus ditutup dulu. Nah itu zaman itu. Nah sekarang dengan perkembangan sistem operasi dan perangkat kerasnya, maka sudah membentuk yaitu directed acyclic graph ya.
Sistem akses filenya, caranya akses perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan berdasarkan disiplin pengaksesannya, perangkat penyimpanan dibagi dua ya. Ada perangkat sequen ya, suksesnya dari awal, tidak ini penyimpanan yang pembacaan recordnya itu harus urut, tidak boleh lompat-lompat gitu ya, tidak boleh lompat-lompat. Nah, itu seperti pita kaset ya. Nah, jadi kalau mungkin pernah Anda punya kaset ya, yang di dalam kaset itu ada pita yang dia memutar gulungan tersebut. Kalau kita menyetel lagu misalnya lagu A dan B, lagu A itu berisi setnya itu ada 5 lagu, B itu ada 5 lagu. Maka kalau kita ingin memutar lagu ketiga dari set A ya, maka kita harus apa? Kita harus memutar lagu pertama, kedua, nggak bisa kita loncat mengacak. Nah, itu diistilahkan sebagai perangkat akses sequen ya. Proses harus membaca semua byte atau recordnya secara berturutan mulai dari awal, tidak dapat meloncat. Nah, itu tape ya. Nah, waktu itu tape digunakan ya, sebelum perangkat seperti sekarang ini ya. Nah, itu. Yang berikutnya perangkat akses acak, itu random access device ya, dimungkinkan dapat membaca byte atau record file di luar urutan. Pengaksesan record berdasarkan kunci bukan posisinya. Nah, seperti hard disk sekarang yang kita gunakan di laptop kita atau di komputer kita itu sudah jenis perangkat aksesnya bersifat random access device ya. Kita tidak pusing lagi harus membaca urutan file kita dari pertama ya, record pertama, tapi bisa mengakses bebas berdasarkan keinginan kita menampilkan file-file yang kita inginkan, tidak lagi harus terurut. Nah, itu perbedaannya sekarang ini ya. Kalau kita lihat ya, perbedaan tape dengan perangkat flash. Nah, mungkin pertemuan berikutnya akan membahas itu ya, mengenai ya, cara melakukan pengaksesan. Organisasi file terdapat 6 organisasi ya. Kebanyakan organisasi file nyatanya termasuk salah satu kombinasi kategori. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di organisasi file ini ya, bahwa 6 organisasi atau pengaksesan dasar file itu ada file ya, file sekuensial gitu ya. Berikutnya ada file sekuensial berindeks ya, ada file sekuensial berindeks. Nah, juga ada file berindeks majemuk. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ada file berhash ya, atau hashish atau direct file. Berikutnya ada juga file cincin atau multi-ring file. Kalau lihat di sini ya, apa sih itu file ya, file ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau file itu merupakan salah satu struktur dasar paling dasar dari struktur file selain file sekuensial. File ini disebut dengan file tumpukan ya. Ialah struktur paling sederhana ya, sehingga struktur ini jarang digunakan secara praktis ya, namun merupakan basis evaluasi struktur-struktur lain. Nah, itu file ini. Nah, properti struktur file ini data tidak dianalisis ya, dikategorikan atau harus memenuhi definisi atau ukuran field tertentu. Nah, panjang recordnya dapat bervariasi ya, dan elemen-elemen data tidak perlu serupa. Karakteristik struktur file ini biasanya data ditumpuk secara kronologis. Dia tidak ada kaitannya antara ukuran file record dan blok. Nah, ini ya. Elemen datanya juga beragam, dapat berbeda untuk tiap record. Data harus disimpan secara lengkap beserta nama atribut, tidak cuma nilai atribut.
Nah, untuk struktur daripada file pilih ini, pengaksesan record berrelasi dengan suatu objek atau kejadian di dunia nyata ya, gitu ya. Nah, itu saya rasa mengenai file pilih. Yang berikutnya, yang kedua adalah file sequence ya. File sequence berindeks ya adalah paduan terbaik dari teknik apa? Dari teknik paduan terbaik ya dari teknik sekuensial dan random file. Metode ini penyimpanannya saat ini dilakukan dengan menggunakan suatu indeks yang berisi bagian dari data yang sudah disortir. Kemudian di indeks diakhiri dengan suatu pointer penunjuk ya yang akan menunjukkan dengan jelas posisi data yang selengkapnya. Kita lanjut ya, adalah file, saya langsung aja masuk ke file multistring ya, multistring file nih ya. Ini adalah multistring merupakan teknik pengorganisasian file yang berorientasi pada pemrosesan subset ya dari record secara efisien ya. Subsetnya ini dia berbentuk cincin ya. Nah, saya ada lebih lengkap di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Yang kita lihat di sini pengaksesan sudah file pilih saya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Nah, ini untuk file tadi, file sequence sudah ya. Yang berikut file multistring, tapi kita masuk dulu di sini ya, file berindeks. Indeks sequential file ini perpaduan terbaik tadi ya, teknik sequential dan random file ya. Yang tadi ada file sequence hanya file yang berurut. Yang keempat itu adalah file berindeks majemuk ya, pada multiple index ya file. Pembaruannya dilakukan terhadap file utama ya, bukan file overflow ya, karena record dicari lewat indeks. Maka indeks harus dinamis. Begitu terjadi pembaruan seperti kita melakukan insert, update, delete, maka indeks-indeks diperbarui mengikuti perubahan di file utama. Ya, file berhash yaitu metode penempatan ya, pencarian memanfaatkan metode hash disebut hashing atau hashing addressing. Fungsinya digunakan sebagai fungsi address ya. Fungsi hashing dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyimpan atau mengorganisir file dengan metode akses langsung. Nah, tadi nih ya yang saya jelaskan, file cincin atau multistring file yang merupakan metode pengorganisasian file yang berorientasi pada pemrosesan subset dari record secara efisien. Nah, ini ya, subset digambarkan sebagai grup ya dari beberapa record yang terdiri dari nilai atribut yang biasanya misalnya semua pekerja berbicara bahasa Prancis. Nah, ini adalah 6 organisasi pengaksesan file secara dasar ya, yang Anda